Iya, sekarang tuh per Ya. 8 Desember itu BCA, Mm-mm. BRI, BIAN, Nah, BMRI, Telkom, Astra, nah, TPIA, nah, UNVR, yang BBNI, yang ada. yang menjadi concern aku Nah, ya, kok ya. Coba kalau correct me if I'm wrong ya. Eh, IHSG nah, itu kalau kita ngelihat sebenarnya kalau kita ngelihat secara foreign dari awal Desember sampai sekarang itu kan cuma nah, buang sekitar 69 M ya. Malahan yang gede itu di Telkom mm, yang justru dulunya mungkin kita menganggap bahwa oke. Telkom itu sebagai defensive stocks yang untuk menahan IHSG malah dibuangin juga gitu loh, which is BCA, Nah, BMRI, BNI, boleh dibuangin. BRI semua dibuangin, Telkomnya juga ngikut gitu loh. Karena Iya, karena iya, iya, benar. as we know Telkom juga ada uh, investasi di Goto dan mungkin ada sedikit sentimen Goto, not ya. so good di Telkom gitu. Jadi pandangan investor Ya, lah ya, pandangan buat, dari buat, investor. Nah, ya, ya, di lain sisi juga betul. banyak Uh, 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 banyak faktor gitu loh. Makanya kalau outflow masif kayak gini ya mm, udahlah, kita cuman stay calm, duduk, stay terus away. udah tiap hari Wait and liatin. see dulu. Iya, iya. Iya, Even kayak Telkom, Astra iya, kan juga ada sempat iya betul. invest. Bahkan Iya, Astra lebih itu awal kan. dua-duanya Hmm, hmm. Dan betul. dua-dua Telkom ini ini, kelihatan Telkom banget. sama ASI 2 ini aja udah 2,6 T gitu loh kok. Ah, ini dua ini aja udah Ya. 2,6 T dari tanggal 1 ya. Kalau aku tarik foreign flow dari tanggal 1 sampai hari ini, which is Mm-mm. sudah buang 2,6 T. Nah, gimana IHSG-nya nggak Ya, ambrol gitu, nggak ada yang nahan gitu loh. Which is lu kita ngelihat base apa big base ya udah sudah nahan sampai ya. valuasi Ya. tertinggi mereka. BMRI udah ATH, BCA juga ATH, BRI juga ATH, Udah ya kan? ATH. Terus apa yang mau ditahan Mm-mm. gitu loh? B. Ah, mau gimana? Udah nggak ada. Terakhir, terakhir, enggak, terakhir mungkin yang penahannya Bian ya. Itu kan lu Gue nggak kita nge, nggak gue pernah nggak nge, jarang nge ada gue nggak nge. Bian gitu loh. Iya kan? Ini tiba-tiba Tiba-tiba ngetuk dia gitu nongol aja, dia meletup habis gitu. stock split. Tapi kalau Iya, cuman Dian yang menahan iya. IHSG dengan buangan kayak gitu, Nggak kuat, nggak kuat, nggak bisa. nggak kuat. Biasa, Gimana kok? soalnya bener yang kata lu, biasanya tuh biasanya kalau yang lu bilang tadi Mm-mm. Telkom, Astra, kalau gue sih dulu lihat ya, tahun ini aja Telkom, Astra itu ketika kala banking yang gak Iya, kemana-mana, kadang iya, Telkom, Astra yang nahan iya, indeks, iya, ya iya, kan, kalau nggak salah jadi kipernya gitulah. Nah, iya Iban makanya. ini sekarang semuanya, dan lu siapa mau Mm. ngandalin Mm. siapa, terus Mm. gotonya juga lagi turun gitu. Nah, nah, by the way, apa buat teman-teman ini perihal kita ngobrolin Goto, jadi ntar kita bakal akan ada giveaway. Ntar dari tim kita bakal ngepost soal kita bikin tebak-tebakan kapan Goto ini akan buka ARB-nya. Nah, orang yang jawabnya tepat dan paling cepat, yaitu nanti kita kalian dapat hadiah. So ntar tunggu aja di IG-nya Hot, kita akan bikin IG story-nya, ntar kalian tunggu gitu, oke? Okay? Nah, tadi ngobrol soal indeks memang nggak akan habis-habis, terus juga blue chip kita ya mungkin nilai plusnya kita nggak apa bukan nilai plus ya, tapi kita lihat satu sisi ini jadi kesempatan sebenarnya kan ya untuk An- ya mungkin ya Antara invest kesempatan mau atau apa nangkap mau pisau kayak jatuh tuh beda tipis kok. Iya enggak? iya. Heeh, Iya kan, heeh. maksudnya kalau nggak kalau yang invest kan justru kan eh, ini momen-momen yang sebenarnya menurut gua walaupun belum cukup Heeh, belum cukup bawah atau heeh, belum cukup katakan murah ya, gua heeh, mungkin kurang tepat kalau bilang murah gitu, tapi belum cukup heeh, turun untuk yang heeh, nambah ya mungkin buat invest long term gitu ya. Nah, karena kita lihat kan dari kemarin kan juga secara valuasi seperti lu tadi bilang juga semuanya udah heeh, mulai masuk ke kategori heeh, mahal nih gitu ya, bankingnya. Nah, ini mungkin di satu sisi kayaknya kita nggak boleh heeh, takut, boleh kayak heeh. aduh ini gimana ISG turun terus, tapi kita di
di sisi lain tuh kita Hmm. masih mikirin cari peluang ya. Oh ini jadi ada kesempatan, gue mau Iya, gambar-gambar support lah di betul mana, betul gue kata bisa Kohani. nambah ya Justru nggak sih? ini kesempatan kita buat belajar, gitu loh. Cari Iya. emiten-emiten yang memang super uptrend, kita analisa dengan baik. Habis itu kita Heeh. ngelihat dia punya support terkuatnya di mana. Habis itu kita bisa entry dan Mm-mm. sebagainya gitu loh. Ya kan? Kalau kalau Ya, kalau ya. kita posisi seperti saat ini terus kita nggak belajar juga, ya you mau tunggu sampai kapan? Hmm. Ya, Gitu. Jujur, susah jujur, juga. gue Ya, banyak ya, belajar karena ya. Itu benar. ketika yang Ya, pada saat Antam dihantam 2021 awal itu gue bener-bener banyak belajar dan gue bener-bener kayak, enough. oh saatnya nih gue belajar gitu loh. Jadi Ya, mulai ya, dari sana ya. makanya kenapa saya bisa ini gitu loh, bisa pede dengan analisa karena kita udah ngelaluin yang jelek-jelek, yang very bullish, Mhm. tiba-tiba Beberapa, dibanting kayak ya yang gitu. jelek-jelek. Iya, ya Nah, mungkin pengalaman aku nggak cukup banyak, tapi setidaknya iya. kita bisa memanage, kita tahu cara memanage resikonya seperti apa, gitu loh. At least kita jadi Iya, tahu, iya, punya insting ya. Gua iya, nggak ngomong feeling, iya. tapi kita punya insting Jujur itu kok, karena jujur kan kok. kita udah melalui Uh-uh. sesuatu kan. Nah, insting itu yang Betul. kita nggak bisa Jujur, ngomong gitu. jujur ya. Ketika yang pada saat tanggal piro, tanggal 5 Desember dia bikin inverted hammer itu, ketika dia jebol MA 200, ya kan? Ya SG jebol MA 200. Ya, Itu aku ya, ya, langsung, ya. kalau nggak salah aku langsung nggak bisa tidur itu. Aku cari teman-teman, kenapa ISG ini selama dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5 tuh masih keluar dengan masif BCA-nya. Wah, ini not good nih. Ada something wrong nih gitu loh. Makanya aku langsung inisiasi di grup kalau lu punya profit, lu aman, pasang trailing stop segera, gue bilang. Pasang trailing stop. Habis itu muncul Abangin. candle yang Ya. candle sosis yang tanggal 6 itu. Tanggal 6. Habis itu blub Ya, blub blub blub. Wah, gue bilang. itu udah langsung. Kadang kita punya feeling. Kadang kita punya feeling gitu kan. Cuman kita mau ngomongnya itu kan not so good ya kalau kita ngomong feeling gitu kan. Nah, cuman untuk yang SAG biasanya aku bilang feeling aku nggak enak. Feeling aku nggak enak. Nah, soalnya iya. Mungkin kalau yang udah kenal sama kita, feeling kita nggak pasti udah enak. biasa Tapi lah aku nggak ngomong bisa feeling jelasin gitu. itu apa gitu loh. Aku nggak bisa jelasin. Iya, benar. Sebenarnya itu yang gue bilang tuh sebenarnya bukan feeling sih, tapi insting sih. Karena kita udah pernah lewatin momen kayak gini, terus tiba-tiba ini nggak benar. ini kayaknya ada sesuatu nih tanggal 6 itu yang langsung nggak bagus gitu. 85% cash. Gue nggak peduli. Oh, itu orang bilang lu gila kok. Itu bearish ya? Enggak, gue bilang. Memang emiten gue semua kena trailing stop. Gue bilang, lu gimana? Ya gue pengen 85% cash dong, besoknya ambrol. Ya Allah. Mantap. Kadang ya, gitu sih. Oke. Cuman gue lihat ini gimana kok. Nah, ini kan ya kalau kita ngelihat ini apakah sekarang waktunya beli, ya tunggulah. Nggak pernah terlambat untuk entry kok. Nggak pernah terlambat. Kalau memang ketinggalan this chance ya, kita tunggu chance berikutnya. Karena chance itu tetap selalu ada. Chance itu tetap selalu ada. Cuma masalahnya kita nangkapnya betul atau enggak. Kalau enggak, kita catat gitu loh. Nah, kita catat. Kenapa saya salah? Salahnya di mana? Aku raise case terlalu cepat. Bisa jadi loh. Kenapa aku raise case terlalu cepat? Kenapa aku raise case-nya terlalu lama? Atau aku on time gitu kan? Nah, kenapa juga kok ini analisaku kok salah ya? Apa yang salah ya gitu loh? Kok aku trade 10 kali kok 10-10-nya salah? Nah, gitu loh. Jadi kita mesti cari dia punya rumusnya sendiri. Gitu sih menurut aku sih.
Even kadang trade 10 kali salah itu betul. belum tentu Marketnya yang memang nggak benar. tapi memang Iya betul. marketnya Iya nggak betul. mendukung. Makanya iya. betul. Itu juga mesti betul. dipertimbangkan juga. Lanjut kok. Oke, nah nih Hen, ini berarti Winres, gue sih nganggapnya Winres sudah nggak ada sih. Gue ada temen yang time cycle lah ya, dia ada belajar time cycle. Dia udah bilang ke aku kalau dari November dia udah bilang ke aku jangan terlalu berharap window dressing gitu. Karena kalau kita ngelihat BCA itu di November itu ATH, bisa ATH gitu loh. Ya kan itu ditarik sampai saat itulah sebenarnya sinyal buy, sinyal sell kita. Cuman kan kadang kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu besoknya malah dibanting karena karena Kamdet dia punya dividen, hanya perkara 35 perak kita dibawa turun gitu kan nggak ini. Dibawa turun. Nah gitu. Gua termasuk yang spekulasi. Ketika dia turun pada saat Kamdet, ya kan, cuman gue juga cut loss gitu loh di BCA, gue cut loss di 8775, cut loss juga. Jadi cut loss gue 2 kali, entry salah gue cut loss, entry lagi salah, udah 2 kali cut loss, sudah gue nggak mau main lagi. Karena berarti cara gue nggak bekerja, berarti marketnya bermasalah. Iya. Nggak cocok benar ya kayak tadi yang gue bilang something wrong, betul. Something wrong dengan market dia. Oke, nah iya gue juga kayaknya gue nganggap karena kalau mau bilang Winres sekarang ya dia sampai sekarang turun hampir dari ini ya, dari awal persenan. Dari awal bulan ya, dari awal bulan 4, udah 5 kok. Iya nggak sih? 5,1 itu. Udah mau. Itu udah 5 lagi. 5,1. 5,1. Nah, untuk lu ngejar gua nggak tahu kalau kemungkinan misalkan tiba-tiba ada something yang memang kita nggak pernah tahu kan bolak-balik di market itu seperti apa gitu kan nggak akan pernah tahu. Cuman untuk kondisi sekarang berbalik arah ke in the end Desember itu IHSG tutup di zona hijau atau di plus berapa gitu itu susah gitu ya. Kalau kita ngomong susah karena sekarang begini kok. Kalau aku nangkapnya ya, kita ngomong susah kan karena marketnya lagi turun. Semua lagi pesimis gitu loh. Lagi turun. Jadi kita nggak pernah tahu kayak gue ketika September atau Agustus gue prediksi call-nya udah terlalu tinggi, ternyata dia jebol lagi ke 500 gitu loh. We never know, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika 1-2 minggu ke depan, ya kan. Nah itu udah kejadian tanda kutip gitu loh. Betul. Ya, kejadian tanda kutip. Benar ya. Kalau misalnya memang IHSG itu bakal tutup menguat gitu kan. Nah, apa sentimennya gitu loh. Nah, sekarang kan kita sentimen cuma China Open. Berarti kita harus nunggu flow dari asing itu selesai, stop, udah mereda, ekspor, baru dia ada berpotensi naik. Sekarang kalau dia mereda sampai akhir bulan pun belum mereda, gimana dia bisa naik gitu loh. Percuma. Karena dia nggak bukan konsepnya yang kayak nanti sampai sini dia pasti rebound, nggak bisa. Karena buangannya itu kita benar-benar lihat itu buangnya itu cara buang asing. Foreign punya cara buang itu asing memang kayak gitu. Iya benar. Nah, itu loh. Iya benar. Dan mungkin teman-teman juga harus tahu bahwasannya kalau dari sisi foreign itu biasanya mereka itu lebih milih sesuatu yang udah pasti. Mereka tuh nggak suka uncertainty ya, karena mereka nggak suka. Misalkan kalau gua ngelihat nggak tahu tapi ya selain karena faktor China, terus juga Indo kan baru ngesahin RUU KUHP ya.
itu mungkin gue liatnya juga karena bukan ada misleading dari terkait hal itu gitu.